Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mengawali perjalanan kembali kita untuk mencoba gentab sabda menjadi bagian dari proses khatam kita, khatam pasal kita di putaran yang kedua. Dan kita akan bersama-sama berurut dari Kejadian sampai Wahyu, tidak lompat-lompat. Dan semoga selama 3 tahun ke depan kita bisa menyelami firman Tuhan hari demi hari. Dan semoga ada hal-hal yang kita temukan yang baru untuk menjalani hidup kita. Kalaupun bukan hal baru, mungkin ada renungan yang mungkin ternyata artinya dan maknanya mirip-mirip, mungkin itu buat mengingatkan kita juga. Sudahkah kita melakukannya ketika firman Tuhan dulu kita dengarkan dan kita disapa lagi. Mari bersama-sama kita mulai dengan karena Kejadian 1, maka Kidung Jemaatnya juga 1. Kidung Jemaat 1, haleluya, pujilah. Kidung Jemaat 1, haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya. Berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabu latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa nama-Mu di atas segala nama, Kaulah yang terutama, pertama, dan sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah ada. Dan kami percaya sebagai pengawal, sebagai alfa, maka Tuhanlah juga yang menjadi awal untuk bagi kami mengawali hari ini. Kami serahkan bacaan firman Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita buka bersama-sama Kejadian 1, Kejadian 1, Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Bapak Saudara, kalau kita memperhatikan sebuah film, kalau kita mungkin entah itu nontonnya di bioskop atau nontonnya di TV, biasanya kan ada film-film yang lama diputar lagi tuh. Biasanya di sebuah film itu nggak langsung tiba-tiba
tokoh utamanya dijahatin sama yang jahat gitu, enggak. Pasti itu di tengah-tengah film, sekitar 30 menit atau 40 menit setelah film berjalan. Di awal itu pasti diawali dengan beberapa menit itu muncul dari perusahaan yang membawa ini siapa, direkturnya siapa, sutradaranya siapa, judulnya apa gitu. Sehingga kita bisa tahu bahwa film ini bisa jadi itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba pemainnya bersandiwara sama kameramen jadilah film, enggak. Ternyata ada banyak orang dan bahkan pencetus idenya itu siapa, perusahaannya dan juga si pembuat ceritanya. Nah, kalau film aja ada pembuatnya, ada pengawalnya, penggagasnya, maka dalam hidup kita di bumi ini sebagai manusia juga Tuhan itu adalah pengawalnya. Pengawal itu bukan pengawal penjaga, bukan pengawal, yang membuat di awal gitu ya. Yang menginisiatifkan, yang mempunyai ide pertamanya, yang menjadikan segala sesuatunya gitu ya. Nah, di ayat yang sederhana ini cuma sampai penciptaan yang kedua. Ayat pendek ini bukan sekedar pelengkap aja bahwa tokoh utamanya nanti di hari ke-6 manusia gitu ya. Bukan, justru bukan. Manusia itu bukan tokoh utama. Tokoh utamanya tetap Tuhan. Jadi bagian ini tuh penting untuk menyatakan khususnya bagian 1 dan 2 bahwa bumi itu dibentuk dari kekacauan. Ya kan? Dibilang bumi masih kacau, masih gelap begitu, maka Tuhan pertama-tama menciptakan terang. Jadi terang itu bukan terang sinar gitu ya. Karena kalau terang sinar matahari itu nanti matahari ada di hari keempat. Tapi terang yang dimaksud ini adalah bahwa yang tadinya gelap dan kacau, nggak beraturan, bumi itu masih kacau balau, nggak jelas bentuknya gitu. Air di mana, gelap, masih belum ada kehidupan. Nah, Tuhan itu membawa terang itu, menyinari si bumi yang akan dibentuk ini. Ibaratnya kalau bumi itu kayak tanah liat, Tuhan ini mulai dari nyalain lampu dulu, nyalain alat buat pembuat tanah liatnya. Nah, itu jadilah terang. Jadi bukan hanya sinar, tetapi untuk mengawalinya. Dari kacau jadi teratur, begitu ya. Sehingga tadi, dan yang menarik adalah bahwa Allah menjadi bagian dari pembuat awal. Nah, ini untuk mengalahkan pada masa itu orang-orang Israel itu, mereka tuh kan dikelilingi sama orang Mesir, orang Babilonia. Jadi ada kepercayaan-kepercayaan lain pada saat itu yang menyatakan bahwa kayak dewa di Babel atau dewa di mitologi Mesir, ada Atumra sang pencipta, terus kemudian ada kekacauan, ada dewi monster, Tiamat, kayak gitu-gitu. Nah, untuk agar umat tahu bahwa bukan itu sejarah yang sebenarnya, bahwa Tuhanlah berkarya, bukan dewa-dewa itu gitu. Sehingga Allah mengilhami si Musa gitu ya untuk menuliskan ini tentang penciptaan Tuhan pada masa itu gitu, untuk mengalahkan klaim-klaim bahwa enggak, itu mah dari ular naga awalnya, itu mah awalnya dari dewa segala macam gitu, supaya umat tidak bingung, sehingga disingkapkan oleh Tuhan. Karena di kisah penciptaan ya Musa belum hadir saat itu, tetapi kenapa Musa bisa nulis? Karena dia disingkapkan. Nah, Bapak Saudara, apa yang Tuhan singkapkan kepada penulis Kejadian dan juga kepada kita hari ini untuk mengawali pembacaan khatam kita, ingat, biarlah melalui Genta Sabda hari ini kita mau ingat bahwa Genta Sabda ini menjadi sebuah awal. Setiap kali kita mau melakukan segala sesuatu awal, Tuhan sedang berkarya, sedang mencipta yang luar biasa. Dari kekacauan permasalahan hidup kita, Tuhan lagi tata lagi tuh gitu. Jadi bukan berarti bahwa hidup kita kacau, nggak ada solusinya. Bukan, solusinya ada. Sebenarnya ada. Kalau dibikin rapi nih hidup kita bisa nemu. Sama seperti orang kalau kehilangan kunci, kehilangan barang, itu karena dia belum beres-beres rumah aja. Kalau dia udah beres-beres rumah, nanti ketemu juga, tadi saya taruh kunci di sini, setelah saya beres-beres baru ketemu gitu. Nah, sehingga ketika Tuhan menata kembali kehidupan kita pagi ini, semoga hal-hal yang mungkin kita rasa, aduh Tuhan aku nggak ada solusinya, nanti kelihatan udah mulai, ternyata kalau Tuhan sudah tata kembali. Dan kita juga harus terlibat, kita juga menata kembali hidup kita, perasaan kita di awal hari ini, maka hal-hal baik akan terjadi. Kita serahkan kepada Tuhan dan semoga hari ini hidup kita lebih tertata rapi karena Tuhan yang menciptakan dan berkarya. Kita ikut terlibat juga, bertanggung jawab, menata juga. Jangan yang berantakan kita bikin makin berantakan, jangan. Tapi kita tata, baik itu pekerjaan, keluarga, masa depan, relasi kita, semuanya, dan pelayanan kita lakukan dengan baik. Tuhan mampukan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Sang Alfa, Tuhan yang jadi awal dari segala sesuatu, kami percaya bahwa hari ini juga hidup kami Tuhan yang awali. Tuhan juga akan menata kami pun juga mau menata kembali kehidupan kami. Agar hal-hal baik mulai bisa terlihat, hal-hal baik bisa kami kerjakan dan lakukan dengan baik. Dalam pekerjaan, relasi, pelayanan kami, Tuhan hadirlah menjadi yang awal. Tuhan, kami mau jadikan rencana Tuhan itu bagian paling awal di hidup kami. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah punya rencana baik, kami tinggal jalanin aja. Menjalani hari ini dengan rasa syukur dan mengawalinya dengan bersama-sama beriman kepada Tuhan. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.